Ya, salam teman-teman. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan diberkati di dalam segala hal, baik itu jasmani, rohani maupun materinya. Amin. Ya, teman-teman, saat ini saya mau menjawab pertanyaan dari seorang ibu yang menjapri saya melalui Telegram. Saya kok jadi bingung ini. Kok banyak sekali ibu-ibu yang menjapri saya. Tapi nggak usah berpikir negatif ya teman-teman, karena yang ditanya itu hanya seputar emas dan penggadaian. Karena saya sering berada di dua tempat ini. Nah, jadi nggak usah berpikir negatif. Oke, oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ibu ini bertanya kepada saya, Pak, apakah kalau kita punya barang di penggadaian saat ini dan untuk menebusnya, apakah kita harus bayarnya pakai cash, debit, atau harus ke Indomaret dulu? Nah, saya rasa ini pertanyaan bagus teman-teman. Karena saat ini kan banyak orang berkata tidak boleh lagi pakai bayar uang tunai begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ibu ini, ada baiknya kalau saya buat satu video. Dan ini dia videonya teman-teman. Dan kita tanya langsung kepada orang security-nya. Apa kata security-nya? Ini dia. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ada di penggadaian. Sekarang coba deh kalau kita tanya dulu security-nya, apakah menebus barang yang sudah kita gadai itu boleh pakai debit, tunai, atau gimana? Oke deh, langsung saja ya. Lek, kalau nebus barang pakai apa? Tunai? Boleh, Kalau pagi? cash boleh, transfer boleh. Transfer boleh? Jadi kalau siang aku mau nebus, tunai boleh? Boleh? Boleh ya. Ada kemarin katanya nggak boleh. Oke. Makasih lah ya. Oke. Setelah bertanya kepada security-nya dan mendengar apa yang dikatakan security-nya, walaupun tidak jelas teman-teman ya. Security-nya bilang boleh pakai uang cash, boleh juga pakai debit, dan boleh juga bayar dulu di Indomaret, Alfamidi. Begitu teman-teman. Dan saya juga saat ini juga teman-teman mau menebus satu barang saya. Karena saya takut juga teman-teman. Karena saya tidak mengikuti sistem aturan global yang dimainkan saat ini. Saya takut nanti barang atau uang yang kita punya di rekening itu tidak bisa lagi diambil kalau tidak memenuhi syarat yang mereka tentukan. Jadi kalau buat teman-teman yang punya barang ataupun punya uang di rekening, mendingan ditarik aja dulu teman-teman, alihkan ke aset yang lain. Kecuali kalau misalnya kita perlu lagi, ya kita gadaikan lagi. Tapi uang yang kita gadaikan itu jangan dibuat poya-poya ataupun untuk menebus utang. Karena kalau kita buat poya-poya itu namanya bodoh teman-teman. Tapi kalau kita buat untuk membayar utang, memang sebenarnya terbantu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu sama dengan memperlebar lubang utang kita. Memang kita terbantu untuk saat itu. Tapi yang lebih bijak lagi, barang yang kita gadaikan ini kita putar balik sehingga akan menginvestasikan atau menghasilkan uang untuk membayar bunganya. Karena setiap barang yang kita gadaikan tentu ada bunganya teman-teman. Kalau kita telat tidak membayar, barang kita akan dilelang. Nah, itu saran dari saya teman-teman ya untuk sistem keuangan saat ini. Sekali lagi pun teman-teman, mari bijak dalam menggunakan keuangan. Tuhan yang menyediakan benih yang diberikan Tuhan kepada kita jangan dimakan semuanya. Ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang ditabur ataupun diinvestasikan teman-teman. Itulah mengenai keuangan dari saya teman-teman ya. Semoga bisa memberkati dan dapat dipraktekkan, dan bijaklah menggunakan uang di masa-masa yang sukar seperti saat ini. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan, bukan andalkan uang atau emas harta Anda. Tetap pengandalan dan sandaran kita itu adalah Tuhan. Semangat teman-teman ya. Ini kita akan coba menebus satu barang saya yang pernah saya gadai di sini ya teman-teman. Karena lebih baik saat ini kita tebus barang, kita simpan daripada kita gadai. Jangan-jangan nanti kalau ada aturan baru, semua barang yang digadai atau semua uang yang ada di bank
itu harus pakai tanda baru bisa diambil katanya, kan bisa bahaya juga. Nah, saat ini saya tebus dulu satunya ya teman-teman. Saya ada di Penggadaian. Lagi nunggu. Lagi nunggu kan. Tunggu antrian yang panjang. Saya? Oh iya, saya mau nebus dosa. 54. Nih. Nih, hitung dulu. Menebus dosa. Itu biasa. Teman-teman, saya lagi ada di Penggadaian ini ya, tengok ini ya. Nah, di Penggadaian ini saya ada melihat satu kata-kata. Apa dia? Nah, ini dia kata-katanya. Perhatian, barang siapa dengan sengaja menggadaikan barang palsu atau barang hasil dari kejahatan baik sendiri atau suruhan orang lain akan dikenakan pasal 378, 372, dan 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau kita perhatikan, pasal 378 itu penipuan, 372 penggelapan, dan 362 pencurian. 378 dan 372 itu hukumannya 4 tahun penjara, dan 362 5 tahun penjara. Jadi kalau ada gadis atau lajang yang mencuri dan menipu hati, kena pasal berapa ya? Ada yang tahu? Tolong di komen di bawah ya teman-teman. Sekian. Itu dia tadi penjelasan saya tentang pertanyaan dari ibu ini ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa jadi berkat dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Shalom. Salam Maranatha.